Baik, selamat siang. Kami dari kelompok kuning, pada hari ini kami akan menjelaskan dan mengidentifikasi putusan mengenai wan prestasi. Nah, kelompok kuning ini terdiri dari saya, Kelvin sebagai ketua kelompok, lalu ada Irvin, Merdi, Riko, dan Novela. Nah, kebetulan Novela ini kan dia lagi tes PCR katanya. Nah, jadi dia tidak bisa ikut, tapi kami ingin menyampaikan bahwa dia juga turut aktif dalam berdiskusi, dan dia juga sudah membuat PPT ini dan menghiasnya dengan baik. Next slide. Identitas putusan. Putusan yang kami identifikasi adalah putusan nomor 12 garis miring Perdata garis miring G garis miring S garis miring 2019 garis miring PN SBH. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sibuhuan yang punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana tersebut pada pengadilan tingkat pertama. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019. Next slide. Untuk identitas pihak penggugat, nama PT-nya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Sibuhuan yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Padang Luar Sibuhuan. Diwakili oleh Muhammad Arif Raharjo selaku pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Sibuhuan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan untuk mewakili kepentingan penggugat. Kuasa tersebut diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 535 KC-5 MKR 01/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang selanjutnya penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Identitas tergugat adalah tergugat 1 adalah bernama Ida Khairani Nasution. Tempat tanggal lahir Sibuhuan 3 Desember 1971 yang beralamat di lingkungan PSR Sibuhuan. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang. Yang tergugat 2 adalah nama Erwin Harahap. Tempat lahir di Sibuhuan 3 Oktober 1962 yang beralamat di lingkungan PSR Sibuhuan yang berjenis kelamin laki-laki dan pekerjaan wira swasta. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pokok wan prestasinya. Nah, tapi sebelum itu, di saat ini saya tuh mau menjelaskan mengenai kronologinya dulu. Bagaimana sih wan prestasi ini bisa terjadi? Nah, jadi awal terjadinya wan prestasi itu dalam kasus ini adanya suatu perjanjian. Namanya adalah perjanjian kredit. Nah, si tergugat dalam hal ini Ida Khairani Nasution itu dia telah menerima uang pinjaman dari si penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 100 juta. Nah, jadi berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat, si tergugat ini itu harus membayar pokok pinjaman nih, berikut bunganya juga setiap 1 bulan yaitu sebesar 3.777.800 rupiah dalam jangka waktu 36 bulan. Nah, di perjanjian ini juga ditentukan bahwa si tergugat itu harus memberikan jaminan yaitu tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa akte jual beli yaitu 590/55/KEC BRM 2005 tanggal 22 Maret 2005. Nah, dan akte ini atas nama suaminya yaitu Erwin Harahap. Nah, jaminan ini disimpan di bank sampai pinjaman itu lunas. Nah, di perjanjian itu juga telah ditentukan bahwa jika pinjaman ini tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka si penggugat yaitu bank tadi berhak untuk menjual seluruh agunan ini, baik di bawah tangan maupun di muka umum. Dan si tergugat wajib untuk mengosongkan tanah dan bangunan itu. Tapi kalau misalnya si tergugat ini nggak mau melaksanakan hal itu, maka si penggugat itu bisa minta bantuan kepada pihak yang berwenang. Next.
mengapa sih bisa terjadi wan prestasi? Yang pertama itu dikarenakan baik tergugat 1 dan 2 itu tidak memenuhi kewajibannya karena mereka tidak melaksanakan tuh ketentuan yang ada di pasal 2 ayat 1 dan 2 di dalam surat pengakuan utang. Nah, apa ya sih yang dilalaikan? Yang pertama itu tergugat tidak memiliki itikat baik untuk melunasi uang yang dipinjam dari si penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, tergugat juga tidak mau membayar angsuran pinjaman sejak bulan Januari 2018, sehingga pinjaman tergugat ini menunggak dengan total sebesar 95.905.252 rupiah. Nah, oleh karena itu, pinjaman kredit tergugat ini dikategorikan sebagai kredit macet dengan tunggakan pokoknya sebesar 81.500.000 dan tunggakan bunganya sebesar 14.405.252 rupiah. Selain itu, sebenarnya bank ini juga sebagai penggugat telah tuh melakukan penagihan kepada tergugat 1 dan 2 secara patut dan secara rutin, baik dengan datang langsung ke domisilinya ataupun memberikan surat peringatan dan laporan kunjungan nasabah. Tapi si tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Next. Nah, ini adalah tuntutan atau petitum yang dikehendaki oleh si penggugat. Petitum yang pertama adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat 1 dan 2 adalah wan prestasi kepada penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya, yaitu pokok dan plus bunganya, sebesar Rp97.905.252 dengan tunggakan pokoknya sebesar Rp81.500.000 dan bunganya sebesar Rp14.405.252. Nah, apabila si tergugat ini tidak mau melunasi tunggakannya, maka jaminan tadi yang berupa akte itu akan dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara. Dan hasil lelangnya itu akan digunakan untuk melunasi pinjaman dari si tergugat. Untuk bagian ini adalah tuntutan terhadap wan prestasi. Nyatakan atas objek agunan dengan bukti kepemilikan akta jual beli atas nama Erwin Harahap disimpan penggugat sampai dengan pinjaman lunas sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk melakukan sedia jaminan atau konservatorial beslap bagi kepentingan penggugat. Memerintahkan kepada tergugat 1 dan 2 atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunannya untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Dan apabila tergugat 1 dan 2 tidak melaksanakan itu sebagaimana mestinya, maka pihak penggugat dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya. Hukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul adalah apabila pengadilan mendapat lain mohon putusan yang seadilnya. Untuk amar putusan ada mengabulkan gugatan penggugat secara sebagian. Kedua, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat 1 dan 2 adalah wan prestasi kepada penggugat. Ketiga, menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman atau kreditnya pokok tambah bunga kepada penggugat sebesar Rp95.252.000 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp87.500.000 dan tunggakan bunga sebesar Rp14.405.252. Apabila penggugat 1 dan 2 tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman atau kreditnya secara sukarela, maka agunan dengan bukti kepemilikan akta jual beli nomor 590/55/KEC PRM /2005 atas nama Erwin Harahap yang dijaminkan kepada penggugat akan dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara, dan lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman tergugat. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp521.000 menurut gugatan penggugat untuk selebihnya. Majelis Hakim. 1. Perkara wan prestasi ini diperiksa oleh Hakim Tunggal yakni Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SHMH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan. 2. Dan dibantu oleh Rizwan Fadli Harahap, SHMH, sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut. 3. Sidang perkara ini dihadiri penggugat tanpa dihadiri hari para tergugat
sehingga menghasilkan putusan Versteeg. Nah, setelah mengidentifikasi putusan pengadilan mengenai wan prestasi, kelompok kami juga ingin berbagi beberapa tips bagaimana sih caranya untuk mengajukan gugatan wan prestasi. Nah, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah dengan mendaftarkan gugatan itu ke pengadilan. Nah, jadi pada saat kalian mendaftarkan itu harus secara tertulis, dan kalian juga perlu menentukan pengadilan mana nih yang akan menangani perkara kalian. Tentunya berdasarkan kompetensi relatifnya, yaitu bisa dari domisili tergugatnya ataupun sesuai kesepakatan yang telah ada di dalam perjanjian. Hal kedua yang perlu kalian lakukan adalah membayar biaya panjar perkara. Nah, setelah gugatan itu diterima oleh pihak pengadilan, maka selanjutnya kalian perlu melakukan biaya panjar. Nah, biaya panjar ini adalah dana ketika final perkara diperhitungkan setelah terbit putusan pengadilan. Nah, pada tahap awal ini, biayanya ini akan dikeluarkan oleh penggugat. Namun nanti kalau di akhir putusan, maka yang akan menanggung biayanya adalah si pihak yang kalah sendiri. Nah, biasanya biaya ini diperlukan untuk pembuatan dokumen, panggilan saksi, ataupun biaya lainnya. Nah, hal ketiga yang perlu kalian lakukan adalah melakukan registrasi perkara. Jadi kalau misalnya kalian udah bayar biaya panjar gitu kan, nah kalian perlu melakukan registrasi terkait gugatan prestasi apa yang akan kalian ajukan. Nah, nantinya gugatan ini akan dicatat di dalam buku register perkara untuk memperoleh nomor gugatan. Nah, nomor gugatannya ini nanti akan dipakai di dalam proses penyelesaian prestasi di pengadilan. Selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Jadi kalau kalian misalnya udah dapat tuh nomor gugatannya, maka nanti akan terjadi yang namanya proses pelimpahan. Nah, di mana biasanya proses ini berlangsung paling lambat itu 7 hari setelah registrasi. Nah, hal ini dilakukan agar tidak melanggar juga prinsip-prinsip penyelesaian kasus perkara. Setelah berkas limpah ke pengadilan, maka kalian hanya perlu menunggu penetapan dari majelis sidang. Jadi setelah pemeriksaan, nanti dokumen gugatan itu akan diputuskan oleh hakim paling lama itu 7 hari setelah penerimaan berkas. Dan selanjutnya adalah mengikuti proses sidang dengan baik. Nah, ini adalah langkah terakhir yang dimana ketika kalian dipanggil pada saat pengadilan itu kalian harus hadir gitu kan. Karena kalau enggak nanti akan diputus secara Versteeg. Dan usahakan kalian bisa mengikuti sidang ini dengan kepala dingin. Nah, setelah kalian mengikuti sidang, nanti majelis hakim yang akan membacakan putusannya. Nah, baru setelah itu pihak yang kalah yang akan membayar biaya perkara. Nah, mungkin sekian beberapa tips yang kami bisa bagikan bagaimana caranya untuk mengajukan gugatan wan prestasi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami mengenai wan prestasi, bisa disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematuhi isi perjanjian masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pihak yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, penyebabnya tidak lain adalah banyak dari mereka yang meremehkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu, saran yang dapat kami berikan adalah sebagai para pihak yang membuat perjanjian, seharusnya kita dengan itikat baik mematuhi segala macam perjanjian yang dibuat bersama, agar kita bisa menjadi masyarakat yang taat akan hukum. Selain itu, pada saat proses pelaksanaan persidangan atau proses mediasi, dihimbau agar pelaksanaannya tidak merugikan pihak yang tergugat ataupun pihak yang menggugat. Dalam hal ini, hakim harus memutuskan perkara ini secara terbuka dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.